Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Ferdian. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di UPT SMP Negeri 04 Solok Selatan. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor peserta 131088000356. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 7 SMP dengan materi mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan dirapikan kembali tempat duduknya. Silakan dicek kanan kirinya apakah masih ada sampah yang berserakan. Kalau ada boleh tolong diambil, disimpan dulu. Dan ketua kelasnya siapa tadi? Zaki. Silakan seminar Zaki sebelum pembelajaran dimulai. Di depan dulu, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita melaksanakan murojaah ya terlebih dahulu. Kali ini kita akan memurojaah surah Al-Qari'ah. Oke ya, kita baca sama-sama mulai dari Ta'awudz dan Basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulas mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan pembacaan ayat tadi Allah lancarkan kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan masuk materi pembelajaran PAI. Tapi sebelum mulai, Ustazah mau cek dulu semangatnya. Boleh? Boleh ya? Oke, tepuk satu. Yes. Ulang lagi. Tepuk satu. Yes. Tepuk dua. Oke. Tepuk tiga.
kita masuk ke materi kita pada hari ini. Bisa lihat yang di depan? Apa materi kita pada hari ini? Melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Materi kita pada hari ini yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 3 yang akan antum capai setelah mempelajari materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu antum itu diharapkan mengerti, memahami tentang pengertian yang pertama, yang kedua dalil atau dasar hukum, yang ketiga alasan pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan. Yang pertama materinya yaitu tentang sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Jadi ada berapa materi kita hari ini? Ada 3 sujud. Terus yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu dapat menjelaskan tata cara. Dapat menjelaskan apa? Tata cara sujud yang 3 tadi, mulai dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang terakhir, tujuan pembelajarannya yaitu dapat mempraktekkan, mencobakan langsung bagaimana tata caranya sujud syukur itu, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Oke. Sebelum kita masuk materi, siapa yang tahu apa itu sujud? Ya, siapa yang tahu? Saya. Salah satu dari rukun salat. Benar? Benar. Apakah kita melaksanakan sujud itu ketika salat saja? Tidak. Yang lain pernah dilakukan? Selain salat, apa yang pernah antum lakukan? Ketika menang perlombaan. Ketika kita memenangkan suatu perlombaan atau mendapatkan kabar gembira yang membuat hati kita senang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur itu tadi? Dengan melakukan sujud. Sujud apa namanya tadi sayang? Sujud syukur. Oke. Kita masuk ke yang pertama dulu. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur seperti yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Sujud syukur itu pertama kita lakukan. Jadi sebab-sebab untuk melakukan sujud syukur itu yang pertama, ketika kita mendapatkan atau mendengarkan kabar baik atau kabar bahagia. Yang kedua, ketika apa? Siapa yang tahu? Ketika kita terhindar dari bahaya. Bagus. Yang pertama ketika kita mendapatkan kabar bahagia, yang kedua ketika kita terhindar dari bahaya. Maka kita disunahkan. Apa hukumnya? Nah, disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Ya, siapa yang tahu apa bacaan sujud syukur? Angkat tangan. Siapa yang tahu? Saya. Apa bacaan sujud syukur? Ayo, boleh silakan. Bagus. Coba yang lain. Apa bacaan sujud syukur? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bagaimana caranya kita melaksanakan sujud syukur itu? Apakah boleh di sembarang tempat? Bagaimana caranya? Di mana kita boleh melakukannya? Di tempat yang suci, di tempat yang bersih, menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu tata cara untuk melaksanakan sujud syukur. Nanti akan Ustazah sampaikan, ada video nanti yang akan ditampilkan. Yang kedua, sujud tilawah. Pernah dengar sujud tilawah? Apa itu sujud tilawah? Sujud yang membaca ayat-ayat sajadah. Sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Nih, ayat sajadah itu yang ada di dalam Al-Quran ada berapa nak? 15. Ada 15. Yes. Ya. Oke.
Coba kita baca sama-sama. Sajada lilladzii khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya Wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, yang membuka kebenaran dan penglihatannya dengan karya dan perbuatannya. Nah, ini adalah bacaan sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini ada dua ya. Pertama, bisa kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, kita membaca ayat tilawah. Apa yang harus kita lakukan? Setelah membaca ayat itu, kita langsung sujud. Takbir dan langsung sujud. Setelah membaca bacaannya, setelah itu bangkit lagi dan melanjutkan sholat. Itu ketika kita dalam posisi sholat. Kalau tidak dalam posisi sholat, tetap seperti biasa, kita membaca ayatnya, lalu melakukan sujud, membaca bacaan sujud dan duduk kembali. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sujud yang ketiga sudah apa tadi? Sujud sahwi. Kapan kita laksanakan sujud sahwi? Jika lupa akan sholat. Ketika kita lupa atau ragu dalam sholat. Ya, pernah Anda melakukannya? Sujud sahwi? Tidak pernah. Selama ini tidak pernah ya? Berarti belum pernah ragu. Berarti kusuk sholatnya ya? Ya. Nah, sujud sahwi apa bacaan sujud sahwi? Subhanallah la yanamu wa la yasu, artinya Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi lupa itu adalah sifat manusia. Jadi yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah itu Allah, hanya Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah ingat. Dan apa bacanya sujud sahwi itu? Kalau sujud syukur tadi berapa kali kita sujudnya nak? Satu kali. Kalau sujud sahwi berapa kali sujudnya? Dua kali. Dia berbeda ya dengan sujud yang lain. Jadi sujud sahwi ini dilakukan sebanyak dua kali. Yuk. Pernah ketemu dalam Al-Quran seperti itu? Atau bisa juga membaca sajada wajhihi lilladzii khalaqahu wa sawwarahu wa sawwarahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Coba kita baca sama-sama. Sajada lilladzii khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang kita baca ketika kita menemui ayat-ayat. Lanjut. Setelah
seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi apapun sujud yang kita lakukan, mulai dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi, yang pertama itu harus menghadap kiblat, dan pastikan kita juga dalam keadaan suci, dan tempat sujudnya pun juga dalam keadaan suci. Paham ya? Baik tuh. Oke, masih semangat? Masih. Tepuk satu. Ulang, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Nah sekarang antum semua akan melaksanakan kerja kelompok. Ada tugas yang harus dilakukan, yaitu membuat mind mapping atau peta konsep. Peta konsep dari yang ketiga sujud tersebut. Jadi untuk kelompok satu ini ya, kelompok satu itu akan membahas tentang sujud syukur. Oke. Yang kelompok dua membahas tentang apa sayang? Sujud sahwi, dan kelompok tiga membahas tentang sujud tilawah. Nanti silakan dituliskan di sini. Ya, dituliskan di sini nanti peta konsepnya, sujud besarnya seperti apa, terus pengertiannya apa, bacaannya, tata cara melaksanakannya, dan lain sebagainya. Silakan dituliskan. Nanti setelah selesai diskusi kelompok, setelah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, itu masing-masing kelompok nanti akan tampil ke depan kelas dan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekaligus satu orang perwakilan anggota kelompok itu nanti akan mempraktekkan langsung tata cara melaksanakan sujud sesuai dengan temanya masing-masing. Baik tuh? Oke. Ini kelompok satu. Ada yang ditanya masalah tugas? Sudah paham ya? Oke. Silakan bekerja sama dengan baik. Saling membantu.
belajar dari musibah. Sebab dilakukan satu mendapatkan cita-cita, dua jika dengan tiga cara dalam keadaan suci atau berwudu, menghadap kiblat, satu kali sujud, membaca doa sujud syukur. Ya, silakan. Yang Mbak Elsa selesai. Boleh? Silakan dipresentasikan. Berikut tata cara dan bacaan sujud syukur. Oke, apa bacaannya tadi, Nak? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sudah betul tata caranya tadi? Oke. Sudah? Ada lagi? Dan kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperoleh salat. Hukum sujud syahwi adalah sunnah. Syaratnya dalam keadaan suci. Tata caranya, yang pertama dikerjakan setelah salam, yang kedua 1 kali sujud tanpa duduk di antara 2 sujud. Bacaannya subhanallah la yanam wa la yasjud. Dia maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Baiklah, kami akan mempraktekkan tata cara sujud syahwi. Gimana? Situ. Oke, apa sih? Sini aja di tengah. Ya, silakan dipraktekkan. Rakaat salat tadi ya. Subhanallah la yanam wa la yasjud. Subhanallah la yanam wa la yasjud. Dan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itu saja presentasi dari kami. Jika ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut kelompok terakhir. Kelompok 3. Di sujud syahwi itu ketika kita lupa rakaat salat atau ragu. Rakaat berapa ya? Gitu ya. Jangan di sana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tata cara sujud tilawah. Yang pertama, pengertian. Berarti sujud tilawah ialah sujud yang dilakukan saat membaca atau mendengar ayat Tuhan dalam Al-Quran. Saja
bacaan sujud. Bacaan adalah sajadah wa tahiyyah lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketiga, Syarat dan tata cara dalam sujud tilawah. Pertama, dalam keadaan berdiri atau memperhatikan. Kedua, satu kali sujud tanpa rukuk dalam salam. Ketiga, membaca dalam sujud tilawah. Baiklah, kami akan mencontohkan tata cara dan syarat sujud tilawah. Oke, silakan. Sajadah wa tahiyyah lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu tadi kan? Ini kan sedang. Mendengarkan ayat sajadah. Kita dapat mengimplementasikan dari bertiga kita yang salam menemukan sampai kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah luar biasa sekali. Kita juga sudah cukup paham ya tentang materi sujud yang kita bahas hari ini. Sudah paham ya? Oke. Untuk sekarang untuk evaluasi ya. Untuk penampilan kelompok sudah sangat bagus, mulai dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 juga tata cara mempraktikkan sujud tadi sudah sangat bagus kalau kalian lihat. Tadi ada tadi ya yang mempresentasikan tuh kalau untuk sujud itu yang menyentuh lantai apa saja? Yang pertama, terus apa lagi? Mulut, telapak tangan, apa lagi? Lutut dan ujung jari. Itu ya, tolong diperhatikan lagi ya sayangnya. Oke, selanjutnya kita antum akan mengerjakan LKPD yang sudah Ustazah siapkan. Lembar kerja peserta didik ini adalah untuk nilai mandirinya. Nanti silakan dikerjakan, silakan bikin nama, bikin kelas, silakan disilang saja atau dikirimkan saja, ya. Tolong segera. Game kabut? Boleh. Silakan disiapkan perangkutnya sayang. Sudah siap? Sudah, silakan dibuka kabut di kelompoknya masing-masing. Sudah? Kita akan mulai gamenya. Jadi tujuan game ini adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan antum setelah kita mempelajari materi sujud yang 3 itu pada hari ini ya. Pastikan jaringannya ya, stabil ya. Silakan dimasukkan pinnya 4338173. Nesha, Auza, Iqbal. Sudah semuanya? Masih ada?
Mario Asbiarkan. Iya, Gian. Sudah? Nah, kita mulai ya. Kecepatan yang menentukan di sini ya. Jangan sampai salah. Semuanya menjawab benar. Siapa yang akan memimpin? Yang memimpin yaitu Friska dan Nazwa. Beri tepuk tangan dulu. Lanjut. Soal yang kedua. Bacaan yang dibaca dalam sujud syukur adalah jangan sampai salah. Siapa tuh Ronaldo? Ada satu orang yang salah. Iya. Kita lihat siapakah yang akan memimpin. Masih Friska dan Nazwa. Selanjutnya soal yang kelima. Apa ya? Susah. Hukum melaksanakan sujud syukur. Ya, cepat, tepat. Masih ada yang belum jawab. Betul semuanya. Apa hukumnya? Sunnah. Apakah bertahan? Ya, Friska dan Najwa. Selanjutnya, soal yang keenam. Sujud tilawah boleh dilakukan di luar salat dengan syarat. Lanjut, soal ke-8. Sujud sahwi dilakukan karena ada yang salah saja. Yang memimpin Zaki dan Rizky tenang posisi 3. Yang memimpin masih juara bertahan Friska dan Nazwa. Kita beri tepuk tangan dulu. Saya Zaki, Rizky, Zahwa kejar temannya. Selisihnya sedikit. Soal ke-9, kita 2 soal lagi. Sujud syukur dilakukan ketika lihat aja gambarnya. Ketika apa? Mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah. Siapa yang nomor 1 tetap masih juara bertahan. 1 soal lagi. Soal terakhir. Manfaat melaksanakan sujud sahwi adalah apa manfaatnya? Menyempurnakan salat dari kekurangan karena nomor 3 Zaki Rizky. Nomor 2 Zawa dengan poin 8.839. Dan yang pertama Friska dan Nazwa. Oke, ketika sahabat berdiri ke depan Zaki dan Rizky, ini ada sedikit reward dari dari saya. Zaki dan Rizky. Zaki Rizky berbagi nanti ada dulu. Oke, silakan Zawa, silakan ke depan Zawa. Friska dan Nazwa silakan ke depan. Ini ada sedikit reward dari Ustazah. Pandai-pandai lah berbagi nanti ya. Oke, juara 1 berarti Friska dan Nazwa. Oke, diterima. Yang kedua, siapa tadi? Zahwa, silakan Zahwa. Kita boleh bertukar dengan orang dua ini. Ini yang ketiga, Zaki dan Rizky. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dulu untuk para peserta ini. Boleh kembali ke tempat duduknya? Iya.
Untuk yang terakhir pada pertemuan kita yang ini kita akan membuat kesimpulan ya secara bersama untuk materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini judulnya yaitu tentang sujud ya. Ada sujud yang kita lakukan di luar sholat. Ada 3 sujud. Yang pertama sujud apa namanya tadi? Sujud syukur dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang pertama, yang kedua terhindar dari apa bacaannya sayang? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallah. Yang kedua sujud sahwi dilakukan ketika ragu-ragu atau lupa dalam rakaat sholat. Nah, jadi sujud sahwi ini yang 2 kali dilakukan ya. Sujudnya 2 kali. Apa bacanya tadi? Oke, itu sujud. Yang ketiga, sujud tilawah dilakukan ketika mendengar ayat-ayat. Boleh dilakukan ketika kita dalam melaksanakan sholat yang pertama. Yang kedua ketika kita tidak melaksanakan sholat. Jadi untuk sujud itu syaratnya yang pertama harus suci dulu, harus bersih dari hadas dan najis, itu yang pertama. Yang kedua kita harus menghadap kiblat. Oke, mungkin itu saja. Tidak ada yang perlu ditanya? Cukup ya? Oke, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang hikmah atau manfaat sujud yang 3 itu ya. Oke, kita tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam